المسك فاح المسك فاح لما ذكرونا رسول الله. النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. اللي غير أحوالي غير الغرب برسول الله. لما ذكرنا رسول الله لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Sahabat Ajwa yang berbahagia, alhamdulillah kita selalu diberikan Allah kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat menjalankan kewajiban kita, aktivitas kita dengan baik. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilapangkan, dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat itu adalah suatu yang mesti, yang harus kita ucapkan. Mengapa demikian? Sholawat adalah suatu kalimat yang luar biasa maknanya. Ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita sholawat, jika kita mengucapkan sholawat satu kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan membalas sholawat itu 10 kali. Man shalla alayya marratan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Betapa maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan sholawat satu kali, dibalas 10 kali. Di surga itu ada banyak sekali pintu, dan setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah dipastikan akan masuk surga. Lalu dari pintu mana akan kita masuk? Siapa yang akan menyambut kita di pintu-pintu surga itu? Maka ketika kita mengucapkan sholawat, ketika kita senantiasa mengucapkan sholawat, maka insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyambut kita di pintu-pintu surga tersebut. Sebagaimana kita bertamu di rumah saudara kita, tetangga kita, atau yang lain, sekalipun rumah itu terbuka pintunya, tetapi ketika tidak ada tuan rumah yang menyambut, tentu kita tidak akan masuk, kita akan segan untuk masuk rumah itu. Begitu pula lah nanti di surga. Mudah-mudahan kita semua disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ajwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara hikmah, salah satu hikmah daripada proses diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Pada pertemuan kali ini, mari kita meneruskan hikmah kedua daripada proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur tersebut. Apa hikmah itu? Hikmah itu adalah litaisiri fahmihi wa hifdhihi, untuk memudahkan menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran.
Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur menyesuaikan kondisi dan peristiwa yang terjadi. Maka begitu terjadi suatu peristiwa, maka akan turun wahyu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Rasulullah akan mengajarkan Al-Quran tersebut kepada para sahabat. Lalu sahabat memahami, belajar memahami, menghafalkan, dan kemudian mengamalkan. Nah, peristiwa yang seperti ini, turunnya Al-Quran yang secara berangsur-angsur ini, tujuannya apa? Supaya para sahabat, umat pada waktu itu yang membersamai Rasulullah mudah untuk menghafal Al-Quran dan mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Ini adalah suatu proses yang dianugerahkan Allah kepada kita umat muslim, sehingga sampai hari ini banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Maka kalau hari ini kita banyak teman-teman kita yang menghafalkan Al-Quran, itu menjadi sebuah karunia yang luar biasa. Dengan metode-metode yang luar biasa banyak, maka tidak jarang orang bisa dengan cepat, dengan waktu yang singkat menghafalkan 30 juz di dalam Al-Quran. Lalu PR-nya apa? PR-nya adalah setelah kita hafal, tentu kita harus paham, kita harus memahami. Memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran itu butuh guru. Tidak boleh menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran tanpa guru. Karena agama itu adalah isnad. Ad-din minal isnad. Agama itu adalah bersumber daripada sanad-sanad. Kita belajar dengan guru kita, kita menghafal Al-Quran dengan guru kita belajar dengan gurunya, dan terus kepada gurunya lagi sampai ketemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ajwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu hikmah yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu menyertai atau menjadi pondasi proses tasyri' di dalam agama Islam. Ketika ada suatu peristiwa yang terjadi di mana peristiwa itu belum ada hukumnya, maka turunlah Al-Quran, maka turunlah ayat Al-Quran yang akan memberikan kepastian hukum bagi peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kenal di dalam Islam ada sumber-sumber hukum yang sudah disepakati oleh para ulama. Sumber-sumber hukum itu adalah yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Bima taqdi idza aradalakal qada?" Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, "Fa bi kitabillah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Fa illam tajid fi kitabillah?" Kalau engkau belum menemukan di dalam kitabnya Allah, fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya lagi, "Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah ajtahidu ra'yi wala alau." Maka aku akan beristihad menggunakan kemampuanku. Maka ini adalah menjadi dasar daripada sumber hukum Islam berupa Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Sunnah itu dibagi menjadi 3. Sunnah qauliyah adalah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah fi'liyah adalah yang diperbuat, yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan terakhir adalah sunnah takririyah yang ditetapkan, diputuskan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Lalu ijma' itu adalah kesepakatannya para mujtahid dalam menentukan hukum di mana peristiwa itu belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka para mujtahid yang tentu mempunyai kapasitas yang luar biasa mumpuni akan beristihad menemukan solusi daripada peristiwa yang terjadi tersebut. Lalu yang terakhir adalah qiyas. Qiyas itu adalah mengikut sertakan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', diikut sertakan dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', lalu hukumnya disamakan. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Atas segala salah dan khilaf saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.